Squidward. Yours and look like SpongeBob. You still rock bottom of the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu malam di Krusty Krab terlihat dua orang yaitu SpongeBob dan Squidward sedang berjalan pulang dalam kondisi yang sangat lelah. Kemudian baru saja beberapa meter, tiba-tiba Tuan Krab memberhentikan mereka sambil mengatakan bahwasannya besok kita akan menaiki kapal pesiar. Sontak SpongeBob yang sempat membayangkan langsung senang sampai-sampai matanya terbakar. Begitupun dengan Squidward yang malah berhalusinasi adanya angin laut di atas kapal. Ketika informasi telah dibicarakan oleh Tuan Krab, ia pun langsung pergi untuk pulang. Dan untuk keesokan harinya di sini terpantau Squid telah menuju ke pinggir pantai dengan menggunakan aksesoris lengkap. Begitu juga dengan SpongeBob yang mengenakan pelampung. Mereka yang berjalan ke arah Tuan Krab, SpongeBob pun sempat mencoba menanyakan bagaimana dengan kostumnya. Tapi tidak dengan Squidward, ia malah sibuk menanyakan di mana kapal pesiar yang akan kita naiki. Setelah itu mengejutkan, sang Tuan Krab malah menunjukkan sebuah kotak yang bergambarkan kapal pesiar. Hingga ketika dibuka barulah terlihat di mana kapal pesiar yang dimaksud masih dalam berbentuk Lego patahan yang belum dirakit. Ya, walaupun Squidward yang tertimpa sempat kesal dikarenakan ia harus bekerja keras untuk merakit kapal. Namun apa boleh buat, Squidward yang tak punya pilihan akhirnya ia bersama SpongeBob menjalankan tugas dengan sedikit rautan wajah yang kesal. Di sini beruntung SpongeBob yang berhasil menemukan buku panduan menjadikan dirinya senang dengan sedikit memberikan siksaan kepada Squidward. Akan tetapi setelah ia mencoba untuk mengambil alih kertas, hal yang tak diinginkan terjadi di mana buku panduan terbang diterpa angin yang berakhir terbang ke arah jalan hingga hancur mengenai baling-baling. Sang SpongeBob yang berusaha menenangkan Squidward akan kesalahannya, di mana ia mengatakan bahwa kita bisa membuat sebuah kapal pesiar tanpa buku panduan. Squidward yang mencoba mengikuti ide SpongeBob, dengan cepat ia menuju ke kotak Lego yang tak lain mengambil salah satu kepingan untuk dirakit. Tapi di sisi lain SpongeBob yang ternyata telah merakit terlebih dahulu membuat Squidward marah karena seharusnya kita harus merakit terlebih dahulu bagian bawahnya. Sontak dengan itu tiang yang baru ditegakkan tiba-tiba tumbang yang mengarah tepat ke Squidward sampai-sampai dirinya terbenam. Ya, walaupun beruntung sang SpongeBob sempat mencabut. Tak berapa lama setelah kejadian sial, di sini SpongeBob yang sangat bikin unik ia malah menggelikkan bagian tengah papan yang menjadikan tertawa serta berakhir melengkung. Namun apa boleh buat, benda yang sudah membengkok tiba-tiba terpental sampai-sampai Squidward tertendang menjauh. Kemudian SpongeBob yang telah mengetahui caranya, dengan itu ia berhasil merakit sebagian kapal dengan keadaan sedikit miris di mana Squidward telah mendapati luka-luka di seluruh badan. Ya, walaupun keadaan tak cukup berakhir di situ, yang mana benda yang telah disusun lagi-lagi terpental kembali, serta Squidward yang melihat dengan sigap menghindar secepat mungkin. Dan kembali terjadi hal sial di mana ia terkena lemparan papan yang mengarah ke Tuan Krab. Selanjutnya, Krab yang terkejut tanpa rasa bersalah langsung memarahi Squid kenapa ia tak memulai merakit kapal pesiarnya. Dan ketika Squidward mengatakan bahwasannya dirinya mengalami kesulitan untuk membuat rangka, dengan cepat sang Tuan Krab menuju ke bagian kotak untuk menunjukkan bagian dasar rakitan. Hingga benar saja benda yang sangat kecil itu bisa berubah menjadi kerangka kapal, sampai-sampai SpongeBob tak sengaja menelan. Setelah hal tersebut, mereka berdua yang merasa ringan melakukan hal selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Squid mencoba memasang beberapa kepingan papan, begitu juga dengan SpongeBob yang mencoba memaku bagian atas. Dalam hal yang dimaksud, SpongeBob ternyata sempat mengalami kesulitan di mana salah satu paku tak dapat masuk ke dalam. Hingga dengan kondisi itu ia dengan sangat kuat ingin memukul paku kembali tanpa memikirkan Squidward berada di bawah. Kapal yang bergetar berkat hasil pukulan membuat Squid terkena imbasnya, yaitu dengan terlempar jauh.
Dan tak cukup sekali, ia juga mengalami hal serupa ketika tertimpa salah satu benda dari atas. Ya, walaupun dengan hal tersebut sang SpongeBob yang memandang tak merasa bersalah. Terlepas dari situasi itu, kembali Squid bekerja, yaitu seperti yang terlihat ia melanjutkan memukul paku SpongeBob dengan berakhir kembali tertimpa masalah. Squidward yang sudah sangat emosi, ia dengan sigap menarik sang SpongeBob yang berlanjut ia menatap secara marah. Namun bukannya hal itu menjadi hal baik, malah Squid lagi-lagi tertimpa benda dari atas sampai-sampai dirinya tenggelam. Kemudian beberapa saat setelah mereka mencoba merakit, di sini SpongeBob terpantau memanggil Squidward untuk menunjukkan hasil karya mereka. Ia yang mencoba memandang kapal yang telah dibuat, malah Tuan Crab menggeser kotak bergambar yang menjadikan kapal buatan SpongeBob terlihat begitu sangat aneh. Tapi di sini yang sangat mengejutkan ketika Tuan Crab melihat, ia malah ingin memberikan sedikit olesan cat yang hasil siraman pewarna itu membuahkan hasil di mana kapal yang sebelumnya terlihat aneh berakhir menjadi kapal pesiar yang sangat bagus. Setelah kapal sudah terpandang sempurna, SpongeBob dan Squidward berlanjut diperintahkan menarik kapal hingga ke pinggir pantai. Namun belum saja misi berhasil, tiba-tiba terlihat di depan ada sebuah ombak besar, sampai-sampai mereka tenggelam dan Tuan Crab selamat dengan kapal pesiarnya. Tapi di sini yang sangat bikin heran, di saat Crab menarik Squid untuk naik ke atas dan berlanjut duduk, ia malah menunjukkan sebuah bentangan layar yang bertuliskan Krusty Krab. Sang Squidward yang sempat kesal memandang hal yang dimaksud, dengan cepat dirinya diberikan meja kasir. Begitu pula dengan SpongeBob yang ternyata telah bersiap di belakang untuk memasak. Squidward yang tak menyangka kalau sebenarnya Tuan Crab hanya ingin membuat restoran di atas kapal. Tiba-tiba seorang pelanggan datang, yang tak lain orang itu adalah Patrick yang memesan Krabby Patty. Hingga ketika menu diberikan, Patrick pun melanjutkan berenang di pantai dengan cara terjatuh. Kemudian tak berapa lama setelahnya, kapal yang dikemudikan Tuan Crab berlayar perlahan ke depan, sambil SpongeBob menyajikan patty ke beberapa orang di pinggir laut. Seperti yang kalian lihat, ia bergantung pada tali kapal agar mudah memberikan santapan ke beberapa orang. Yang salah satunya ia juga sempat mengantarkan ke orang yang sedang bermain para layang. Namun sial, di detik itu juga SpongeBob tak sengaja memandang ke depan, di mana ada seorang Bubble Bass yang asik berdiam diri di perairan. Sontak SpongeBob yang memberikan peringatan kepada Tuan Crab. Dengan cepat ia pun membelokkan kemudi agar tidak mengenai kapal pesiar. Tapi apa boleh buat ketika Crab berusaha untuk membalikkan arah? Sial, kapal tak kunjung menghindar yang menjadikan SpongeBob panik karena melihat bagian bawah kapal telah mengenai bagian bokong Bubble Bass. Hingga bikin terkejut, kapal yang baru saja dibuat sobek dan air laut dengan sangat cepat masuk ke dalam. Tak cukup dengan itu, kapal yang dimaksud pun akhirnya tenggelam perlahan, sambil mereka bertiga yang berada di atas pasrah dengan apa yang terjadi. Ya, walaupun sang Bubble Bass di waktu yang sama sempat memesan sebuah Krabby Patty. Waktu-waktu pun berlalu dan kapal sudah seluruhnya tenggelam dari permukaan. Selanjutnya tibalah di Bikini Bottom yang sudah mulai sore. Terpantau di pinggir pantai masih ada beberapa orang sedang asik bermain. Tapi ketika mencoba melihat ke arah air laut, terlihat beberapa gelembung yang keluar. Hingga kemudian kapal yang barusan saja tenggelam muncul kembali ke permukaan, yang sedang dipegang oleh seekor monster berwarna biru. Hai guys, pada suatu pagi di Bikini Bottom, terpantau Sandy yang berada di rumah sedang asik tertidur. Yang tak lama dari situ dirinya langsung bergegas bangun dan berusaha menuju ke dapur. Sesampainya di dapur, Sandy ternyata ingin meminum jus kacang yang setelah diminum tak disangka tubuhnya tiba-tiba bereaksi aneh. Yang ketika selesai, wujud Sandy langsung berubah menjadi segar. Kemudian setelah hal tersebut, ia pun menuju ke ruang eksperimen dan mencoba memantau perkembangan kacang buatannya. Ya, walaupun di saat lagi asik-asiknya, mengejutkan dari atas terlihat SpongeBob masuk ke rumah Sandy dengan cara berteriak.
Namun setelah ditelusuri lagi, ternyata SpongeBob membutuhkan bantuan yang dimana jam alarm di rumahnya tak mau berhenti walaupun sudah dimatikan. Sang Sandy yang ragu untuk menolong SpongeBob karena ia masih punya pekerjaan, apa boleh buat akhirnya ia pun memutuskan menolong SpongeBob. Di sisi lain, alarm SpongeBob yang terus berbunyi membuat rumahnya berguncang keras, serta ditambah lagi beberapa warga Bikini Bottom merasa terganggu di luar, sampai-sampai ada kendaraan yang bertabrakan di jalan. Mereka yang telah sampai, SpongeBob langsung menunjukkan problem di mana jam alarmnya tak mau berhenti walaupun ia sudah berusaha mencabut colokan listrik. Selanjutnya, Sandy yang melihat permasalahan dengan cepat ia mengetuk kepala untuk mengaktifkan kecerdasan yang dimiliki. Seperti yang kalian lihat di dalam kepala, otaknya memberikan beberapa ide bagus, yaitu dengan cara menekan tombol pengatur dengan sangat keras. Setelah itu, Sandy pun bergegas menjalankan ide, yang dimana berawal ia mencoba melihat kekuatan jari SpongeBob dengan cara menekan-nekan tombol power. Dan benar saja, setelah dilihat, jari SpongeBob memiliki kelemahan hingga menjadikan dirinya kesal mengalami hal tersebut. Sandy yang berusaha memberikan solusi dengan masalah yang terjadi, tak disangka ia tanpa ragu mengeluarkan tulang tangan SpongeBob hingga membuat ujung tangannya menjadi keras. Yang dengan itu barulah bisa menekan tombol alarm sampai-sampai bisa masuk ke tanah. Selanjutnya, ia yang keluar dari rumah SpongeBob dan ingin kembali pulang, malah tiba-tiba ada sebuah telepon gaib berbunyi yang bisa diangkat itu merupakan Flying Dutchman yang meminta tolong kepadanya. Tak butuh lama dari itu, Sandy langsung terangkat ke atas oleh telepon dan memasuki kapal yang dimaksud. Tapi ketika berada di dalam, Sandy yang melihat sosok langsung terkejut yang setelah dilihat lagi itu merupakan lukisan. Dan Flying Dutchman yang meminta tolong berada di bawah dengan kondisi terkurung pada bola kaca. Sandy yang bergegas mempertanyakan apa yang terjadi. Flying Dutchman pun langsung mengatakan bahwasanya ia tidak bisa keluar dari sini karena bola kaca terlalu keras untuk dihancurkan. Kemudian Sandy yang mencoba menghancurkan bola dengan cara diguncang. Apa boleh buat, benda itu belum hancur, serta ketika digigit dengan teknik brutal lagi-lagi masih saja belum berhasil. Sandy yang tak punya pilihan lain, akhirnya ia mencoba menghidupkan otaknya kembali, yang ketika dilihat ke dalam, otak Sandy memberikan ide dengan strategi menjadi seekor ayam. Dan benar saja, di saat hal tersebut dilakukan dengan mengerami bola kaca, beruntung dalam hitungan detik bola yang dimaksud dapat hancur, yang kemudian Flying Dutchman dapat keluar bebas. Namun bukannya permasalahan sudah selesai, malah lagi-lagi ketika ingin pergi problem kembali muncul, yang dimana ada sebuah alat canggih yang butuh pertolongan Sandy. Dimana di saat mereka sudah pergi, alat itu menunjukkan sebuah monitor yang memperlihatkan seorang pemimpin yang berbicara di mana ada batu meteor yang ingin menabrak bagian bumi, yang hal itu akan terjadi beberapa menit lagi. Sandy yang sempat berpikir untuk mencari ide, kembali sang otak bekerja keras dengan cara menghitung jatuhnya meteor ke bumi. Setelah selesai menghitung, barulah ia meminta izin untuk pergi ke luar angkasa, yaitu dengan meluncur menggunakan roket yang dimiliki olehnya. Roket yang telah siap, Sandy dengan sigap masuk, serta tanpa banyak pergerakan lagi langsung meluncur terbang ke atas. Kemudian roket yang berhasil keluar dari bumi, tiba-tiba Sandy mengeluarkan tangan raksasa untuk menghindari dari tabrakan meteor, yang tak lain dengan cara memindahkan posisi bumi ke samping agar hal yang tak diinginkan terjadi. Selanjutnya, setelah berhasil menghindar, sial meteor yang lewat kembali lagi untuk melakukan hal yang serupa. Namun Sandy yang sudah terlanjur panik ketika memandang, apa boleh buat, akhirnya ia menggunakan strategi aneh, yaitu dengan menyemprotkan air ke meteor hingga menjadi padam. Ya, walaupun dengan hal itu sang meteor menjadi bersedih. Setelah masalah beres dan ia berlanjut pulang ke rumah, mengejutkan pada kediamannya terdapat masalah baru, di mana benih kacang eksperimennya telah keluar dari tabung kaca. Serta jika dilihat ke samping, benda yang dimaksud telah berubah menjadi besar, tapi ketika dirinya mencoba menghampiri untuk mendekat dan berusaha membukanya, sangat tidak disangka di dalam ada seorang monster berbentuk Sandy
yang di saat mencoba untuk bersalaman dirinya malah berakhir tersiksa. Kemudian sang Sandy yang berusaha memerintahkan untuk membuang sampah, tiba-tiba makhluk itu mengamuk hingga menghancurkan sebuah meja eksperimen. Tak cukup itu, Sandy yang sempat ketakutan, malah lagi-lagi ia memerintahkan untuk mencuci piring dan sontak benda-benda di sekitarnya habis dihancurkan. Monster yang terus membuat kekacauan dengan berlari ke sana kemari, Sandy pun langsung mengetuk kepalanya untuk mencari cara. Namun bukannya hal itu berhasil, malah di dalam terlihat sang otak telah kelelahan. Dan hasilnya Sandy tak dapat untuk berpikir. Selanjutnya sang Sandy yang berusaha menghajar dengan menggunakan alat bantu. Sial, hal tersebut sangat tak berguna, dan yang ada ia terlempar hingga masuk ke cangkang tanaman. Sandy yang tak bisa keluar karena terkunci, akhirnya dirinya memanggil bantuan, yaitu dengan meminta tolong kepada Nerlin. Bantuannya telah datang dan siap membantu. Ia langsung secepat mungkin mengeluarkan Sandy, yaitu dengan cara mengetuk-ngetuk menggunakan paru. Setelah berhasil keluar, tiba-tiba serangan dari depan datang, yang tak lain itu adalah monster berbentuk Sandy yang masih membuat kerusuhan. Mereka berdua yang mencari cara untuk menghabisi sang monster, langsung tanpa pikir panjang menyerang dengan menggunakan kaki sebagai alat. Dan benar saja setelah menyerang, monster tersebut berhasil dihajar, ya walaupun pada akhirnya mereka berdua terlempar dengan keras. Kemudian Nerlin yang berusaha berbicara apa yang diinginkan oleh monster, tak disangka makhluk itu diberikan akses untuk keluar, dan dengan senangnya mereka berdua memandang hal itu. Sang monster yang berlanjut pergi meninggalkan rumah, Sandy pun menutup layanan pertolongan, serta tanpa rasa bersalah mereka hanya bersantai sambil mendengarkan musik. Tapi tidak di sisi lain di mana monster Sandy telah membuat kekacauan di kota Bikini Bottom. Seperti yang kalian lihat, makhluk itu tanpa ragu membuat kehancuran tanpa ada yang bisa menghentikannya. Dan di saat warga yang sudah terlanjur panik, akhirnya seluruh penduduk datang berkumpul ke rumah Sandy yang tak lain meminta bantuan mengatasi hal tersebut. Namun bukannya Sandy mendengar keluhan mereka, malah ia dengan asiknya menikmati alunan musik bersama Nerlin. Dan film pun berakhir guys.